efisiensi kan jor-joran di APBN 2025. Kenapa defisitnya masih besar, Pak? Oh iya, karena belanja negaranya. Oh, jadi nutup lubang gali danau gitu ya. Kata Itu Menteri kan Keuangan dia akan mengejar yang nunggak-nunggak pajak itu katanya. Nah ini 21% itu Terlalu ambisius. sangat bagus gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi oke lah, kita anggap Kita nggak bisa bilang ambisius gitu ya. tahun ini pemerintah kita sudah melakukan utang ke luar negeri. Dengan Tahun ini saja? Tahun ini, Januari 2026. Berapa itu? 2,7 miliar US dollar. Untuk bayar bunga utang aja, kita harus ngutang gitu. Iya betul. Kita termasuk negara yang sudah dalam lampu kuning sebetulnya. Karena rasionya itu sudah di atas 20%. Ini sudah habis-habisan nih kita nih. Ada MBG, ada Koperasi Merah Putih. Dan itu jumlah anggarannya itu besar-besar semua. Apakah masih aman nggak untuk Indonesia? Saudara, jumpa kembali dalam program Bicara Ekonomi Politik bersama saya, Kusfiardi Fine Institute. Dalam program ini, seperti biasa, kita akan membahas isu aktual bidang ekonomi bersama Pak Halim Alamsyah, ekonom senior, dan juga pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur BI, dan sekarang beliau menjadi komisaris salah satu bank swasta nasional. Di 2026, sudah Februari, sudah masuk puasa, kita tadi ngobrol agak susah bisa bilang lovely day ya dalam awal-awal tahun ini gitu. Karena ngelihat beritanya agak mencemaskan. Kita akan ngobrolin apakah ekonomi kita akan baik-baik aja, apakah pemerintah sudah on the track. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, ikutin ini sampai habis, sampai selesai, sampai tuntas. Sama nanti Pak Halim juga akan buka sedikit insight ya, untuk kita mengetahui resiko fiskal yang selama ini tidak pernah dibuka ke publik. Baik, kita buka dengan pertanyaan, seberapa mencemaskan perjalanan APBN 2026 melihat turbulence awal nih Bang, Pak Halim ya, di awal-awal tahun. Kita udah ngeliat tuh ada harga emas naik lonjak, kemudian nilai tukar juga agak mencemaskan. Terakhir, indeks harga saham gabungan kita gitu ya. Nampaknya ini secara awal tahun nggak ramah buat kita. Nah, ini resiko fiskal kita bagaimana untuk menghadapi 2026 ini nanti? Walaupun kita bisa lihat dia punya modal di tahun 2025 yang lalu. Ya, ya sebetulnya kalau kita lihat situasi ekonomi kita ya, kuartal keempat kan memang menunjukkan adanya percepatan kegiatan ekonomi. Nah, kalau kita melihat indikator-indikator pada bulan Januari yang lalu, terutama indikator kunci lah ya, yang terkait dengan kredit perbankan, itu Januari yang lalu ternyata mulai menunjukkan kenaikan. Sudah double digit, tetapi double digit yang pada level yang rendah, masih 10,2 kalau saya tidak salah. Ini angka dari Bank Indonesia. Bulan Januari yang lalu. Ini ada sedikit perbaikan dibandingkan dengan bulan Desember yang masih di bawah 10, mendekati 10. Lalu kita juga lihat keyakinan konsumen juga tinggi, dan ini memang sudah sejak beberapa bulan yang lalu. Penjualan eceran real juga naik. Nah ini memang kelihatannya ada beberapa hal yang pada awalnya itu menggembirakan, tetapi kemudian tadi Anda mengatakan kita tiba-tiba dihantam badai di pasar modal ya. Gitu ya. Nah ini memang menjadi suatu hal yang agak sepertinya itu bertolak belakang. Dan itu mengakibatkan pasar modal kita jatuh. Sampai sekarang masih belum terlihat kembali ke level semula. Masih di level 8.000-an, 8.200-an, ya seperti itu. Sementara waktu sebelumnya sudah di atas 9.000. Bahkan sudah mau mendekati terus-terusan naik ya. Namun ini saya kira cerita kita akan kita coba lihat secara objektif ya. Kalau kejadian yang di pasar modal, di sektor keuangan, ini memang terkait dengan ekspektasi risiko yang dihadapi oleh ekonomi Indonesia. Risiko ini datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Kalau dari luar negeri kita tahu dampak dari geopolitik, pengaruh dari kebijakan tarif Trump, lalu berbagai langkah yang dia lakukan, menimbulkan ketidakpastian, lalu juga suku bunga yang diharapkan bisa diturunkan oleh Bank Sentral Amerika, ternyata juga tidak semudah itu karena mereka sendiri juga berhadapan dengan ketidakpastian di dalam ekonomi domestik mereka akibat dari tarifnya Trump itu sendiri. Nah, di dalam negeri ini yang menjadi saya kira kita sebagian ada yang sudah melakukan analisis, tapi sebagian lagi masih belum banyak, yaitu ketidakkonsistenan kita dalam menerapkan kebijakan ekonomi gitu loh. Nah, memang di sini kita lihat ya peran dari Menteri Keuangan khususnya dalam konteks kebijakan fiskal itu sangat besar, dan itu kita lihat tahun lalu defisit APBN kita itu jauh melampaui niat semula yang cuma antara 2,5-2,6 kurang lebih ya, awalnya itu tiba-tiba menjadi mendekati 3%. Bahkan Menteri Keuangan saya lihat dan tim itu harus melakukan akrobat sedikit agar berbagai penerimaan yang tadinya itu dibayarkan harusnya di tahun ini beberapa diminta dibayarkan di muka. Itu yang kita dapat kabar ya. Kabar dari beberapa sumber, misalnya cukai rokok, perusahaan rokok diminta untuk membeli duluan, kayak gitu. Jumlahnya besar. Lalu surplus dari Bank Indonesia yang sebelum diaudit dengan tuntas diminta dibayar duluan ke pemerintah, jumlahnya juga lumayan puluhan triliun gitu loh. Jadi hal-hal yang seperti ini nih menunjukkan memang ada problem di keuangannya. Ya, artinya memang kebetulan juga pajak penerimaannya itu hanya bisa mencapai 87% dari total dari anggaran. Anggaran, rasionya juga menurun kan? Menurun. Jadi ini 9%. Terendah sepanjang tahun ini. Betul. Sepanjang pengalaman kita ya. Nah, hal-hal inilah dari sisi penerimaan kita masih belum bisa sesuai dengan target APBN, bahkan hanya kalau pajaknya saja ya, pajaknya tok gitu, itu hanya 87%. Kalau total penerimaan itu sekitar 91 atau 92% dari total anggaran. Ini lebih karena penerimaan bukan pajak (PNBP) itu lebih tinggi dari yang diduga karena harga-harga komoditas naik. Nah, ini kelihatannya angka defisit dari fiskal itu bisa ditekan menjadi sedikit di bawah 3%, tetapi tidak juga bisa menghilangkan kekhawatiran kita apakah nanti tahun 2026 situasinya apakah akan lebih buruk ataukah akan lebih baik. Nah, ini akan tergantung kepada beberapa faktor kalau menurut saya. Ini agak beda sedikit dengan tadi gonjang-ganjing yang ada di sektor keuangan itu tidak langsung berhubungan dengan fiskal kita, tetapi itu ada efeknya, mempengaruhi persepsi dan apalagi pengaruh. Betul, pengaruh juga nanti kepada imbal hasil dari surat berharga negara yang akan harus dibayar oleh pemerintah. Karena gonjang-ganjing tadi itu dianggap resiko, premi resikonya harus dinaikin, suku bunga naik dong. Betul, nah itu kurang-kurang lebih seperti itu. Tapi ini kita belum tahu. Ada grafiknya ya, Pak Halim, kita coba lihat nih grafik yang pertama. Oke, ini yang tadi saya sampaikan, bahwa kondisi fiskal kita tahun 2025 itu anggaran defisitnya yang semula ditarget hanya 2,53%, itu sekarang 2,92%. Dan ini mengakibatkan tadi Menteri Keuangan dan tim harus berakrobat bagaimana menutup kekurangan itu. Minta setoran di awal tadi. Iya. Artinya kita tahu lah itu. Berita itu tentu tidak diumumkan secara resmi, tapi kita tahu dari beberapa pelaku usaha yang diminta dari Bank Indonesia sendiri, dari beberapa sumber kita tahu memang dilakukan langkah-langkah untuk menerima. Langkah itu lazim, Pak Halim? Ya, dibenarkan. Untuk standar textbook tidak lazim, tidak ada. Tapi dari konteks Indonesia saya kira ini sering dilakukan.
hukum kita membenarkan, membolehkan? Kalau Undang-undang kalau hukumnya ini masalahnya abu-abu ya. Oke. Artinya ini kan praktek yang seakan-akan, you bayar dulu deh sekarang, nanti kalau misalnya kelebihan, you bisa tarik kembali. Oh, oke. Kayak bisa istilahnya itu restitusi gitu ya. Ya, Ya ini permainan lah, ada loophole di situ. Ada loophole di sini, Ya. sehingga ya bisa jadi itu baik gitu ya. Ya. Ini talangin dulu gitu ya. Ya kayak begitu. Tapi bukan tidak mungkin ada peluang apa Ya kita nggak tahu. fraud dan segala macam, karena itu ada loophole di situ yang pasti tidak ada sanksi hukum yang jelas. Ya betul. Oke. Betul. Jadi ini dah. Nah, defisit yang naik itu sebetulnya tadi terlihat di sini. Nah ini saya kira sangat patut kita perhatikan bahwa pendapatan negara di mana ada dua komponen besar di situ, pajak dan bukan pajak. Itu ternyata hanya mencapai 91,7% dari target yang diinginkan oleh pemerintah. Sementara belanja negaranya juga ternyata tidak bisa terserap 100%, hanya 95,3% dari pagu anggaran. Nah ini yang menyebabkan ternyata defisitnya itu naik dari 2,5 rencana semula menjadi 2,9. Nah ini kurang lebih. Memang pertumbuhan ekonominya bisa didorong ya, dipacu ya, terutama di kuartal terakhir tahun lalu. Menjadi 5,3%, sehingga secara total keseluruhan tahun 5,12%. Nah, tadi saya mengatakan ini ada berita yang baik sebetulnya dari sisi kegiatan ekonomi kita. Kelihatannya itu sudah bottoming out, istilahnya itu tahun 2025 itu memang ada kecenderungan dia sudah ada titik rendahnya, titik paling rendahnya. Nah sekarang dia sudah mulai naik sebetulnya, naik. Memang banyak terkait dengan stimulus yang diberikan oleh pemerintah, mungkin juga nanti melalui program-program sosial, termasuk juga program makan bergizi, ya itu seperti itu. Tapi saya mau tanya satu yang soal defisit. Ya. Efisiensi kan jor-joran di APBN 2025. Kenapa defisitnya masih besar, Pak? Oh iya, karena belanja negaranya itu kan ada beberapa pos yang lain dikurangi, tapi untuk beberapa program yang katakanlah prioritas ditambah, termasuk misalnya MBG. Gitu. Oh, jadi nutup lubang gali danau gitu ya? Ya, tapi sebetulnya seperti MBG ya, Yeah. makan bergizi gratis, itu ternyata tahun lalu disediakan anggaran 71 triliun, tapi cuma dipakai 55 triliun. Jadi tidak bisa juga habis, itu sekitar mendekati 80%. Itu juga hari libur udah dipaksa-paksain. Iya, tetap seperti ada ya. itu ya. Jadi lalu ada program-program lain gitu ya yang untuk mendorong stimulus, seperti misalnya kuartal keempat yang lalu pemerintah menyediakan bantuan untuk beberapa rumah tangga untuk bisa membayar tarif listriknya diturunkan seperti itu kan. Lalu juga bantuan beras, bantuan uang tunai dan sebagainya. Itu terus dilakukan. Dan saya kira kita tahu lah bahwa perlindungan sosial ini untuk Presiden Prabowo dan timnya itu sangat pasti dijaga lah ya. Pasti dijaga. Nggak akan digangguin. Iya, seperti itu. Nah, ini yang mengakibatkan juga memang beberapa pengeluaran pemerintah dalam hal ini cukup tinggi. Dan itu yang mendorong kegiatan ekonomi kita, walaupun ini jangka pendek ya, jangka pendek. Nah, kalau kita lihat sekarang ke kondisi fiskal tahun 2026 barangkali ya, keinginan pemerintah untuk menaikkan katakanlah situasi fiskal pengeluaran kita ya, itu sangat tinggi. Jangan lupa, tahun 2025 program-program yang diinginkan oleh pemerintah, apakah itu program makan gratis, koperasi merah putih, pembangunan food estate, juga termasuk misalnya pembangunan rumah sederhana gitu ya, itu belum penuh dilaksanakan, karena itu betul-betul masih dalam tahap katakanlah percobaan lah seperti itu. Tahun 2026 ini, tahun kedua, itu kita lihat ini akan menjadi lebih besar daripada tahun 2025. Ini yang menjadi sumber kekhawatiran banyak pihak, begitu.
Kalau tahun lalu saja defisitnya bisa 2,9%. Tahun ini, tahun 2026, apakah kita bisa melihat dampak yang seperti apa terhadap fiskal kita? Itu sebabnya saya mengatakan ini akan tergantung bagaimana postur dari penerimaan kita di tahun ini maupun postur pengeluarannya itu sendiri. Mungkin kita di sini saya ada tabel ya yang membandingkan antara kondisi tahun 2025 dengan kondisi 2026. Ini kita lihat defisit anggaran tahun lalu kan 695,1 triliun. Ini dalam triliun ya. Jadi ini yang sama dengan 2,92% itu. Nah, ternyata dalam APBN 2026 defisit ini mau diturunkan dari 2,9 menjadi 2,68%. Yaitu defisitnya sendiri lebih kecil. Ya katakanlah 695 itu kurang lebih hampir 700 triliun kurang 9 triliun, kurang lebih seperti itu ya. Defisit APBN tahun ini 2028 itu 689. Nah, bagaimana komposisinya nih? Nah, kalau kita lihat komposisinya, ternyata memang pemerintah berharap tahun ini pajak itu akan bisa tumbuh 21,5%. Itu tumbuhnya. Dari 2,217 triliun tahun lalu, ini realisasi ya. Kita harus bandingkan realisasi dengan nanti targetnya. Supaya nanti ketahuan berapa kenaikannya yang sebenarnya. Nah, dan ini kenaikannya 21,45%. Sementara yang bukan pajak, itu malah turun. 14% turunnya. Asumsinya karena mungkin harga komoditas akan turun, volumenya mungkin turun juga karena ada beberapa pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah ya. Misalnya kayak kita dengar industri batu bara itu dilarang untuk mengekspor lebih banyak dari sekian jatahnya kayak begitu. Jadi ada kuota di situ. Dan itu yang mengakibatkan PNBP-nya turun. Nah, tapi yang ingin saya fokuskan di sini adalah kenaikan pajaknya itu tinggi sekali, 21,45%. Saya nggak yakin bisa dicapai. Itu 21,45% dari baseline yang ya 2025 ya? 2005, yang realisasinya kita akan realisasinya. lihat. Ya. Karena ini kan dari real number, angka benernya itu yang realisasi. Gitu. Nah, sementara pendapatan belanja negaranya juga naik cukup tinggi, 9,1%. Dan itu terbagi dua, yang tinggi naiknya itu ternyata adalah di pemerintah pusat, naiknya itu menjadi 14,6%, sementara transfer ke daerahnya ini turun 14,8%. Nah, sebagian TKD ini itu ada di dalam komponen yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, misalnya dalam bentuk program makan bergizi itu. Itu sebabnya TKD-nya diambil uangnya dimasukkan untuk program makan bergizi seperti itu. Nah, ini direlokasi. Realokasi seperti itu cara ngelihatnya. Secara total belanja negara ini masih naik 9,1%. Nah, apakah ini realistis tidak mengharapkan pajak naik 21,45%? Kalau dilihat perkiraan rupiahnya ada di sekitar 400-an triliun itu ya? Betul. Ya. Ya. Nah, itu dia. Selama ini paling tidak ada beberapa tahun tertentu pajak kita memang bisa tinggi sekali naiknya di atas 20%. Pernah. Tetapi itu biasanya ada kebijakan-kebijakan tertentu. Misalnya ketika ada tax Amnesti? Iya. Pada waktu itu, atau sebelumnya lagi ada yang namanya sunset policy. Nah, itu membuat orang jadi pingin membayar karena dia akan dapat korting atau dapat diskon. Nah, tahun ini saya nggak tahu apakah pemerintah memang punya rencana untuk memberikan diskon atau korting. Nah, kan kita nggak tahu. Tapi kalau itu dilakukan, tapi kata itu Menteri kan Keuangan dia akan mengejar yang nunggak-nunggak pajak itu katanya. Nah, itu dia. Itu dia. Apakah memang akan sebesar itu tunggakannya? Saya masih belum yakin ya bisa dilakukan.
yang yang barangkali yang kita perlu lihat adalah apakah ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat daripada tahun lalu. Ini kalau kita lihat asumsi yang dipakai oleh pemerintah itu 5,4%. Sehingga ini yang menjadi dasar mereka, ditambah lagi mungkin dengan perbaikan Cortex ya, sistem pelaporan pajak yang baru di tahun ini. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa lancar, tidak lagi banyak masalah. Saya nggak tahu apakah ini bisa betul-betul. Kita belum bisa lihat yang Cortex ini, karena terakhir waktu ditinggal Sri Mulyani itu kan menyebabkan keterlambatan penerimaan pajak kita untuk dipublikasikan itu bahkan. Oh itu bukan, saya kira agak lain. Kalau yang itu lebih karena memang masalah defisit ini. Oh, karena defisit ini jadi lambat diumumkan. Lambat diumumkan. Sampai sekarang juga saya sendiri terus terang agak sulit mendapatkan angka resmi RAPBN 2026 ini. APBN 2026. Ya, yang sudah diputuskan oleh DPR itu. Ya, itu biasanya APBN kita kan keluar tiap bulan ya, per Januari. Ini mestinya sudah yang Januari sudah keluar. Kita adanya potongan-potongan, tapi kita belum melihat totalnya. Oke. Itu juga ya barangkali. Pak Purbaya ini agak mengkhawatirkan APBN kita itu informasi publik, Pak. Jadi jangan telat-telat lah ngeluarinnya. Ya kita tunggu saja lah. Barangkali beberapa waktu sudah diumumkan secara resmi lengkapnya barangkali ya. Oke. Nah, yang jadi itu yang saya lihat dibandingkan dengan tahun lalu, postur RAPBN kita ini sangat tergantung kepada beberapa hal. Yaitu tadi, pertama, apakah kegiatan ekonomi kita benar-benar bisa tumbuh dengan cepat sehingga bisa membuat pertumbuhan pajak kita 21,45% tumbuhnya. Yang paling mungkin untuk tumbuh cepat sektor yang mana, Pak? Ya tentu saja kan transaksi pajak penjualan, konsumsi, PPN, konsumsi, gitu. Berarti ini yang membuat konsumen lagi, rakyat lagi. Enggak, artinya kan tanpa harus menaikkan tingkat pajaknya, tapi kalau transaksinya naik, tentu penerima naik kan, seperti itu. Ya. Lalu yang kedua, tentu saja produksi kita naik, sehingga industri juga tumbuh tinggi, bisa bayar pajak. Kita yang bekerja di sektor yang formal tentu harus bayar pajak. Nah itu ya kita harapkan juga bisa tambah. Seperti itulah. Atau ada penciptaan lapangan kerja baru. Ya, yang janjinya 19 juta udah seperti itu. Ya. Tapi ini tadi, saya kira mungkin ini ya kalau 21,45% itu ya bisa dicapai, tetapi perlu langkah-langkah yang luar biasa. Pertama itu, apakah Cortex bisa memang mendukung itu? Kedua, ekonominya harus tumbuh juga dengan cepat. Begitu. Sementara kita sekarang daya belinya masih lambat gitu ya. PHK masih belum recover gitu ya untuk bisa dapat pekerjaan lagi. Ya, betul. Ya, kalau normalnya angkanya berapa Pak Alim? Saya rasa kalau kita bisa mau naik realistis gitu ya, kita bilang wah ini realistis ini naiknya. Berapa persen kisarannya? Kalau kita lihat rata-rata selama ini dalam 5 tahun terakhir itu rata-ratanya antara 12 sampai 15% itu udah sangat bagus. Oke. Gitu. Nah ini 21% itu terlalu ambisius. Sangat bagus gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi oke lah, kita anggap kita nggak bisa bilang ambisius gitu ya. mungkin mereka punya perhitungan tersendiri ya. Tapi kita lihatlah. Nah, oleh karena itu saya kira yang lebih penting adalah kita bagaimana melihat apakah ini skenario-nya masuk akal atau tidak. Coba kita lihat nanti defisit APBN kita ini sebetulnya kisarannya nanti yang masuk akal itu berapa. Kita coba lihat ya, apakah postur APBN kita ini masuk akal atau tidak ya. Nah, saya coba membuat beberapa skenario defisit untuk APBN 2026. Ini sangat sederhana sebetulnya. Jadi kita mengambil APBN 2026 itu seperti yang disampaikan dan disetujui oleh DPR, yaitu defisitnya 2,68%. Defisitnya secara nominal 689,1 triliun. Okay. Nah, defisit itu datang dari pendapatan negara 3.153,6 atau naik 14,41%. Ya,
Dan yang paling tinggi tadi pajak, sementara pendapatan bukan pajaknya itu malah minus 14%. Pengeluarannya juga naik 11,34%. Ini dibandingkan dengan realisasi ya, dengan realisasi tahun 2025. Di mana pemerintah pusat sendiri juga tumbuhnya 21,4% pertumbuhannya. Nah, ini memang merefleksikan beberapa program strategis yang naik tinggi, yaitu program makan bergizi yang anggarannya disediakan totalnya bisa sampai 335 triliun. Ya. Walaupun kalau kita ngomong MBG-nya sendiri itu sekitar 280 triliun. Sisanya itu lebih karena ada pergeseran sana ke sini. Kalau digabungkan totalnya 335 triliun. Nah, ini yang membuat pemerintah pusat tinggi sekali. Sementara transfer ke daerahnya menurun. Malah di sini dibandingkan dengan realisasi tahun lalu itu 18% minusnya. Nah, coba sekarang kita lihat. Tadi kita diskusi kan ya. Kalau angka kenaikan pajaknya 20% itu sangat tinggi untuk kasus kita. Dan itu misalnya dengan asumsi pendapatan negaranya itu hanya tumbuh 20%, yang tadi targetnya itu 21,45. Oke lah, kita pasang 20 lah. 20 ya. 20. Nah, kalau dia bisa 20%, pajaknya naik. Sementara pengeluarannya sama dengan yang lain tetap ya gitu tetap, ya. itu defisitnya masih 2,81%. Artinya masih dekat juga nih ke 3% nih. 3, tetapi Mepet. masih di bawah. Masih di bawah. Nah, tadi saya mengatakan, kalau normalnya dalam kondisi untuk kasus Indonesia itu katakan antara 12 sampai 15%. Katakan kita ambil 15% pertumbuhan pajak. 15% itu pendapatan negaranya, pajaknya menjadi 2.550,6 triliun. Nah, itu total pendapatan negara itu menjadi hanya 3.009,8 triliun. Nah, itu mengakibatkan, padahal ini pajak sudah tinggi tumbuhnya, 15%. Defisitnya itu menjadi di atas 3%, yaitu 3,24%. Jadi inilah yang menjawab kenapa dipaksakan harus naik 21% pajaknya. Betul. Artinya ini kita lihat, dengan mengasumsikan pajak naik 15% saja, tidak cukup ternyata untuk menutup defisit di bawah 3%. Jadi, kalau kita coba bikin skenario lagi yang mungkin lebih masuk akal adalah, oke, kita pasang pajak naik 15%, tapi pengeluarannya hanya 95% dari PBN, mengikuti penyerapan yang terjadi di tahun lalu. Nah, gitu. Jadi ini lebih make sense. Nah, kalau misalnya seperti itu, ternyata pendapatan negara yang tetap 3.009,8 triliun, pengeluarannya menjadi turun, menjadi 3.650,6 triliun. Ini tentu harus ada penyesuaian. Tidak harus penyesuaian, tapi ini realisasi saja. Gitu. Artinya kita bisa pakai model bahwa ada skenario naik 15, naik 20, tapi kita coba lihat dengan 15 yang agak sedikit lebih ringan, pengeluarannya 95%, nggak perlu ngapa-ngapain. Betul. Itu kita ngelihat tren penyerapan anggaran aja. Betul. Nah, jadi target realistis Pak Purbaya ada di 15%, Pak. Dengan penyerapan pengeluaran 95%. Iya. Tentu ini juga agak berbeda di sini, jangan lupa. Kalau skenario ini yang kita pakai, defisit kita masih sekitar 2,49%. Jadi sekitar 2,5% lah. Membaik lah dibanding 20% tadi itu ya. Iya. Kalau dia hanya naikin pajak saja. Betul. Nah, pertanyaannya tentu saja adalah apakah pengeluaran 95%-nya sudah cukup memuaskan keinginan pemerintah atau belum? Kan bukan soal keinginan pemerintah, Pak Halim. 95% APBN itu ketemu nggak sama janji pertumbuhan 5,4? Iya, tentu ada efeknya ya. Ada efeknya. Jadi ada efeknya bahwa mungkin dari 5,4 itu ya mungkin agak turun sedikit lah. Sebetulnya begini, dampak dari fiskal
terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu kisarannya itu rata-rata antara 0,2 sampai 0,5 sebetulnya. Tergantung seberapa besar pengeluaran yang katakanlah yang dikeluarkan untuk masuk ke konsumsi kah, infrastruktur atau investasi dan sebagainya. Tergantung itu. Nah, kita tahu tahun 2026 ini yang sangat kelihatan besar sekali pengeluaran adalah di makan bergizi. Iya. Itu sendiri makan bergizi itu 335 triliun kalau betul-betul bisa dikeluarkan semua ya. Walaupun kita tahu dari pengalaman kita selama ini mungkin tidak bisa diserap 100%. 80% saja sudah bagus. Jangan lupa loh, ini dana yang sangat besar. Sangat besar. Iya. Kan dari sebelumnya hanya 55 triliun menjadi 335 triliun itu. Saya nggak yakin itu bisa dikeluarkan. Kalau nggak salah di tahun 2025 minta dinaikin 80 triliun kan ya? 71. 71. Ya, disediakan akhirnya. 71, cuma dipakainya 55 triliun. Nah, disediain 71, kepake 55. Ya. Masih ada sisa lah itu sekitar 20-an ya? Ya 19 atau 20. 19 atau 20. Ya. Nah, ini sekarang naik jadi 300-an. Ya, nah itu. Jadi memang ini akan terjadi pengeluaran yang besar sekali. Nah, kita agak khawatir tentu saja kualitas pengeluarannya itu. Tata kelolanya gimana? Apakah ini betul-betul bisa diserap dengan baik atau tidak? Kalau misalnya bisa ya tentu bagus, karena nanti akan berpengaruh besar sekali kepada kegiatan ekonomi yang terkait dengan program makan bergizi itu. Begitu. Nah, tapi intinya sih yang ingin saya sampaikan, APBN 2026, kita bisa memaklumi kalau pemerintah ingin mentargetkan pertumbuhan pajaknya tinggi. Tapi tidak perlu tinggi-tinggi amat sebetulnya, 15% saja, sepanjang pengeluarannya itu dia bisa jaga sampai 95%, itu defisitnya masih aman. Begitu. Kecuali kalau pemerintah tiba-tiba dan juga ada berbagai pengeluaran yang tiba-tiba. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Memang kelihatannya memang seperti ini, tapi kadang-kadang kan negara kita ini banyak sekali risiko-risiko yang tidak terlihat. Misalnya risiko bencana alam. Kita belum ngomong ini rekonstruksi yang ada di Sumatera, Aceh, Sumatera Barat dan sekitarnya itu belum selesai. Mungkin masih perlu berapa puluh triliun lagi itu untuk itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, kita juga harus melihat beberapa pengeluaran-pengeluaran tidak terjadwal gitulah ya. Itu ternyata sudah memakan persediaan besi, safety stock rekening pemerintah yang ada di Bank Indonesia khususnya. Rekening pemerintah yang ada di BI sekarang itu hanya sekitar 270-280. Ini angka Januari terakhir. Jadi rekening memang, pemerintah. Ya, sudah banyak dipakai gitu loh. Sehingga ini juga menimbulkan kegelisahan para pengamat ya. Apakah ini memang cukup atau tidak untuk bisa membiayai berbagai kebutuhan defisit fiskal kita ini. Nah, defisit fiskal kita, resiko fiskal kita. Ya. Nah, ini barangkali bukan bahasa yang sering didengar sehari-hari, tapi kalau ini menarik buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe, terus ikut diskusi di komentar. Nah, kita kasih insight nih buat teman-teman yang udah nunggu sampai di sini. Tadi kita resiko fiskal. Ya. Ada skenario penerimaan dan pengeluaran. Nah, ini Pak Halim punya penjelasan yang menarik sebenarnya buat teman-teman tentang ada above the line, ada below the line gitu ya. Dalam resiko fiskal kita. Nah, ini yang sering kali tidak dilihat oleh masyarakat. Nah, apa sih ya yang membedakan antara above the line tadi itu dengan below the line, lalu kemudian bagaimana itu berpengaruh terhadap resiko fiskal kita? Pak Halim. Ya, betul. Ya, ini yang tadi kita bicarakan itu sebetulnya adalah catatan-catatan yang resmi dilaporkan pemerintah ke DPR dan kemudian disetujui. Ini yang namanya above the line. Jadi ini ada satu garis ini yang diumumkan ke masyarakat dan dimintakan persetujuan ke DPR. Ini yang above the line. Nah, below the line
itu adalah strategi dari pemerintah untuk membiayai kalau terjadi kekurangan tabungan atau kekurangan uang dari APBN itu. Jadi kalau yang namanya defisit itu artinya kan kita kekurangan uang, kekurangan penerimaan dibandingkan dengan pendapatan. Nah, masyarakat itu tidak memahami ini. Kalau defisit itu kalau gede itu apa maksudnya? Kalau besar itu artinya pemerintah harus mencari apa yang harus dilakukan untuk membiayai defisit itu. Nah, dia bisa pertama minjam, utang gitu kan ya. Utang itu bisa dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, nggak ada lagi jalan yang lain karena nggak ada istilahnya itu kayak perusahaan kan bisa istilahnya itu apa jual right issue gitu kan ya nggak ada gitu. Utang aja bisa ya. Nah, kita cuma bisa utang. Nah, utangnya itu dalam negeri atau luar negeri. Nah, kebetulan tahun ini pemerintah kita sudah melakukan utang ke luar negeri dengan Tahun ini saja? Tahun ini Januari 2026. Berapa itu? Baru-baru ini pemerintah menerbitkan sekitar 2,7 miliar US dollar dalam bentuk obligasi falas, foreign exchange bond lah, kira-kira seperti itu ya. Ya, ini nilainya kurang lebih sekitar 45 triliun berarti kalau kita pakai kurs hari ini atau kemarinnya. Nah, ini terdiri dari 3 tenor. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 30 tahun. Yang menarik adalah imbal hasilnya. Imbal hasilnya ternyata memang agak sedikit naik kita dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Kalau dibanding sama negara-negara lain, berarti kita juga lebih tinggi dong ya? Enggak, kita rating kita masih triple B. Masih aman? Artinya masih investment grade. Kalau investment grade itu pasti akan lebih murah kalau kita nerbitkan obligasi ke luar negeri dibandingkan dengan negara-negara yang tidak punya rating. Kalau yang tidak punya rating itu namanya junk bond. Junk bond. Ya, obligasi kelas sampah gitu. Kita enggak. Kita ada di B. Kita ada triple B kalau untuk yang ini termasuk yang kategori bisa untuk investasi. Yang risiko defaultnya tidak tinggi. Relatif rendah, gitu kira-kira seperti itu. Nah, ini yang kita sudah lakukan. Kalau menurut informasi yang saya dapat, ternyata cukup banyak juga yang mau beli obligasi pemerintah, hanya dengan imbal hasil yang lebih tinggi, gitu loh. Itu berapa persen? 4,4? Yang 5 tahun 4,4%. 4,4%. Ya, yang 10 tahun 5%, sementara yang 30 tahun 5,5%. Ini dalam dolar ya? Dalam dolar? Dalam dolar. Padahal kita kalau naruh uang di rupiah saja nggak nyampe 4% loh. Berarti mahal dong memang. Iya, mahal artinya pokoknya. relatif lah, tergantung bagaimana kita melihat. Tapi tadi saya sampaikan, ini memang langkah pemerintah untuk melakukan namanya front loading. Itu artinya ambil dulu di depan, mumpung masih banyak yang mau. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang langkah pertama. Langkah kedua, dia juga bisa menerbitkan SBN di dalam negeri. Nah, ini yang barangkali masyarakat juga perlu paham gitu ya. Pemerintah kita tahun lalu itu menerbitkan sekitar hampir 1.400 triliun penerbitan obligasi SBN, surat berharga negara. Di mana sekitar 800 triliunnya itu untuk membayar SBN yang sudah jatuh tempo. Iya. Ya, sisanya baru itu penerbitan baru istilahnya itu. Ini kita punya utang Indonesia yang jatuh tempo, baik yang berasal dari penerbitan surat berharga dalam negeri maupun yang luar negeri. Total tahun lalu itu sekitar 800 triliun. Yang paling tinggi ternyata tahun 2026 ini dan 2027. Begitu. Ini 2025, 26, 27, 28 hampir rata ya? Hampir rata. Ini adalah akibat dari utang yang kita terbitkan ketika zaman COVID di tahun 2020 yang lalu. Ini sudah jatuh tempo 5 tahun kan? Iya. Itu mulai kelihatan. Kita harus sekarang bayar itu utang. Di tahun 2025 sampai 2008, 2029 baru mulai turun. 2030 mulai turun. Begitu. Tentu saja
kalau tidak ada utang baru yang gede lagi gitu ya. Iya. Nah ini yang jadi masalah. Sementara tadi udah front loading paling. Nggak, itu masuk dalam sudah diperhitungkan. Sudah diperhitungkan Sudah diperhitungkan berapa biasanya Menteri Kementerian Keuangan tuh bikin perencanaan ya. Berapa yang harus diterbitkan tahun ini. Tapi tahun ini saya kira dengan profil utang jatuh tempo yang paling tinggi di tahun ini 2026 itu berarti akan ada penerbitan SBN baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri yang lebih tinggi dari yang biasanya untuk menutup defisit yang tadi kita diskusikan. Ya. Nah ini tentu saja ada akibatnya, yaitu mudah-mudahan ya tidak terlalu tinggi naiknya imbal hasil ini. Iya. Karena biar bagaimanapun untuk bisa menarik minat masyarakat untuk membeli surat berharga negara Indonesia, ditambah dengan berbagai risiko yang menurut mereka mungkin Indonesia masih ada, itu tentu harus diimbangi dengan dikompensasi dengan kenaikan imbal beli hasil, imbal hasil maksud saya. Iya. Nah itu yang mengakibatkan barangkali below the line-nya buat kita di tahun ini tidak mudah. Itu yang saya ingin sampaikan. Di sini tentu saja beban untuk membayar bunga akan menjadi makin berat kalau imbal hasilnya makin naik. Tentu pertanyaannya adalah apakah masih aman nggak untuk Indonesia? Memang kalau dilihat dari berbagai indikator, total utang luar negeri kita tahun ini mungkin kalau misalnya pemerintah agak agresif dalam menerbitkan surat utangnya, boleh jadi kita bisa mencapai 10.000 triliun loh. Ini pertama kali nih kalau terjadi seperti itu. Cuma nih kan kalau utang kita ini terus bertambah, ya. Posisi kita sekarang itu keseimbangan primer kita kan defisit nih, Betul. yang menunjukkan bahwa untuk bayar bunga utang aja kita harus ngutang gitu. Iya betul. Nah ini kan harus dikonsider juga oleh pemerintah sebenarnya ya untuk tidak terus-terusan hanya berpatokan di masih 40% PDB, masih di bawah. Itu kan menurut saya begitu kalau Pak Halim. Anda tadi menyebutkan sebetulnya satu aspek yang penting ya, bahwa ya pemerintah memang mengedepankan rasio posisi hutang terhadap PDB yang sekitar 40%. Mungkin tahun ini akan naik sedikit menjadi 41. Kalau agresif bisa sampai 42%, tergantung dari PDB-nya, tergantung dari kenaikan hutangnya dan juga kurs rupiahnya. Jangan lupa, ini ada tiga faktor ini. Semuanya saling berpengaruh. Nah, tapi dari sisi indikator yang lain pun kita harus hati-hati karena ada juga yang melihat indikatornya bukan posisi hutang, tetapi berapa porsi bunga, biaya bunga yang dibayarkan terhadap total penerimaan. Itu. Nah ini yang untuk kasus kita termasuk negara yang sudah dalam lampu kuning sebetulnya. Karena rasionya itu sudah di atas 20%. Nah ini yang bahkan ada beberapa analis yang menyebutkan angkanya mungkin sudah 25%. Tergantung bagaimana definisinya mereka. Artinya kalau sudah dari 100 penerimaan, seperempatnya sudah dibayar untuk bunga, itu kan berat juga gitu loh. Sangat membuat keterbatasan untuk belanja-belanja yang lain, dan sulit juga untuk mengenerate pendapatan penerimaan pajak ya. Ya itu dia makanya. Jadi ini memang hanya bisa beban bunganya itu akan semakin tinggi apabila imbal hasilnya makin naik. Dan itu udah terjadi sekarang kan? Justru itu, makanya ini yang harus kita jaga dan barangkali pemerintah tentu juga saya yakin memperhatikan hal ini. Oleh karena itulah risiko fiskal kita ini tidak ada jalan lain dengan pertama tentu saja bagaimana cara menurunkan risiko ini. Ya jangan sampai berbagai katakanlah program kerja yang sudah dibuat itu pengeluaran ini dipakai dengan tidak tidak efektif gitu, tidak efisien. Ini sudah habis-habisan nih kita nih. Ada MBG, ada Koperasi Merah Putih, dan itu jumlahnya
jumlah apa istilahnya anggarannya itu besar-besar semua. Dan yang lain-lain gitu ya. Belum lagi ya pelindungan sosial ini mau tidak mau selama kondisi ekonomi kita masih belum baik gitu. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi itu betul-betul harus bisa didorong. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah harus benar-benar bisa dikeluarkan dan dipakai untuk sektor-sektor yang bisa mendorong ekonomi, mendorong produktivitas, dan juga menjaga agar ekonomi kita itu bisa tumbuh dengan sustainable. Begitu. Dan yang ketiga, ini terkait dengan penerimaan pajak, kantor penerimaan pajaknya itu sendiri gitu. Ya. Korteksnya katanya sudah diperbaiki, kita berharap ini betul-betul bisa memudahkan, jangan ada lagi kebocoran-kebocoran. Ya, memang kita mudah-mudahan dengan Menteri Keuangan yang baru, dia menggebrak dan berbagai langkah untuk bisa mengurangi kebocoran, baik yang di pajaknya sendiri maupun yang di bea cukainya. Nah ini kita harap memang kalau ini bisa dilakukan, ya kita bisa selamat gitu loh. Saya kira pesan Pak Halim tadi menutup diskusi kita kali ini untuk memberi masukan itu sesuatu yang harus kita lakukan. Dan kita masih terus berharap apa yang tadi disampaikan oleh Pak Halim akan menjadi sesuatu yang menginspirasi pemerintah, menambah kemampuan kita untuk memahami persoalan juga. Kita ketemu di Bicara Ekonomi Politik episode berikutnya. Sampai jumpa.